Nah, kita bicara tentang visi secara rohani ya. Memang nggak mau nanti ada nyerempet sedikit soal yang umum ya, yang berlaku di seluruh dunia. Ini ayat yang terkenal ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Amsal 29 ayat 18. Where there is no vision, the people perish. Ya, kalau tidak ada visi, maka umat Tuhan atau jemaat atau orang itu akan binasa ya, bukan hanya menjadi liar, tapi binasa, tidak mencapai sasaran. Ada satu pernyataan dari seorang namanya Bill Hybels ya. Dia bilang begini, vision is a picture of the future that produces passion. Visi adalah satu gambaran tentang masa depan yang menghasilkan passion, gairah. Jadi kalau yang kita sebut visi itu salah satu elemennya adalah sesuatu yang membuat kita tuh mau bergerak. Ya, sesuatu yang kita lihat di depan, menolong kita melihat keadaan kita sekarang, keadaan kita yang mau kita capai, dan itu membuat kita bisa bergerak. Visi itu adalah gambaran tentang masa depan yang menghasilkan passion dalam diri seorang, yang membuat orang itu begini ya, apa yang bisa dan yang seharusnya. Itu. Ini keadaan kita sekarang, tapi ini sebenarnya kita bisa mencapai itu dan seharusnya bisa. Itu yang mendorong kita untuk bergerak. Lalu itu tidak hanya sesuatu yang bisa dikerjakan, tetapi itu menyangkut sesuatu yang seharusnya bisa dikerjakan. Harusnya begini. Ada orang-orang yang nggak puas dengan keadaan yang dialami sekarang. Ya, dulu orang berpikir nggak bisa terbang, tapi ada orang-orang yang nggak puas. Masa nggak bisa sih? Ya, akhirnya sekarang kita bisa terbang dengan ketinggian ribuan meter, kecepatan bisa 1000 km lebih, suhu di luar bisa minus 50 derajat Celcius, dan kita bisa tiduran, nonton video, dengar musik, dan minum wine dan sebagainya. Ya. Itu karena ada orang-orang yang punya rasa tidak puas. Ini bisa kita peroleh dan seharusnya bisa. Itu gambaran tentang visi ya. Visi adalah gambaran mental yang jelas, yang apa yang seharusnya bisa, dan itu diberi bahan bakar dengan keyakinan bahwa harusnya ini bisa. Jadi bukan hanya itu bisa, tapi harusnya bisa. Itu jadi mendorong untuk orang itu bergerak. Vision itu adalah masa depan yang dirindukan, diinginkan. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan ya dulu, kadang-kadang ada perusahaan tuh yang tiba-tiba jadi aja. Ya. Ada kebutuhan, ya udah langsung. Beberapa tahun yang lalu butuh masker banyak, tiba-tiba jadi perusahaan. Ya. Jualan tambah visi, pokoknya laku aja. Ya. Orang butuh kaos, kita jual kaos. Tapi ketika mulai berkembang, biasanya mau langgeng itu harus dibuat. Visinya apa yang mau dicapai. Dari situ diturunkan misinya, ya, kemudian goalnya, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, lalu langkah-langkah yang harus dilakukan supaya itu bisa tercapai. Vision itu selalu ada di antara yang sekarang dengan yang seharusnya seperti apa. Jadi vision itu membutuhkan perubahan. Ya. Kalau kita bicara vision, apa ya sebenarnya vision itu? Sesuatu yang kita lihat dalam alam imajinasi kita. Stephen Covey, tahu Stephen Covey ya? Terkenal sekali. Dia tulis buku yang terkenal sekali, buku apa? Seven Habits of Highly Effective People ya. Nah, dia bilang begini. Segala sesuatu diciptakan dua kali. All things are created twice. Yang pertama itu dalam mental
itu yang merupakan ciptaan pertama, first creation. Itu di imajinasi. Dan yang kedua, setelah di alam mental, itu menjadi alam fisik. Nah, kembali ke Stephen Covey, dia bilang segala sesuatu diciptakan dua kali. Sebenarnya gak hanya Stephen Covey, ada Robin Sharma juga ngomong kayak begitu ya. Everything is created twice. First di dalam imajinasi, lalu setelah itu dituangkan menjadi alam fisik. Nah, yang paling jelas itu kalau orang yang punya profesi arsitek. Ya, arsitek itu menuangkan yang diimajinasi ini menjadi gambar. Ya, biasanya kalau merenovasi rumah panggil arsitek, ya, lalu ajak diskusi. Saya mau rumahnya kayak begini, segala macam diomongin. Dia tangkap semuanya itu, lalu dengan ilmu yang dia pelajari, dia ukur semua, lalu dia buat gambar. Kira-kira seperti apa? Jadi ide kita itu bisa diimplementasikan dengan baik. Oke. Siapa yang mengikuti pembangunan IKN? Siapa yang melihat presentasi Presiden Jokowi di Jakarta Theater? Hebat ya. Saya nggak nyangka. Biasanya kita dulu kagum sama presentasinya Steve Jobs, ya. Dengan gayanya sampai keluar buku tuh khusus membahas presentasinya Steve Jobs. Tapi kemarin dulu, 2 minggu yang lalu mungkin ya, presentasi Pak Jokowi, wow ya. Tidak pakai handouts, dia bicara banyak hal, saya juga kagum, luar biasa ya. Karena itu di hadapan para investor, ya 20% kan dari anggaran negara, 80% diharapkan swasta. Nah itu pemimpin yang punya visi ke depan, kita bisa dan seharusnya bisa. Tidak mudah memang, tahu kan banyak sekali ya tantangannya. Tapi ini bisa dan harus bisa. Nah, ini dia gambar arsitek. Ya, ada arsitek sih? Ada. Wah, luar biasa ya. Saya bukan arsitek, tapi saya pernah dapat kuliah ini dan lumayan enak ya. Tidak tidur semalaman, minum kopi, susu, ya dengar musik, gambar, begitu terus ya. Enak sekali memang sih. Karena makan Indomie. Ya. Nah, arsitek ini dia tidak hanya menangkap ide dari orang yang punya proyek, ya. Misalnya kalau kita bicara IKN ya, Pak Jokowi misalnya, dia punya tim, kemudian diskusikan. Nah, di Inho kan bahas ya, ada tim dream buildingnya itu ya, yang mereka diskusi, kemudian dibuat sampai detailnya, supaya orang yang nanti mengerjakannya tahu harusnya bagaimana, walaupun prakteknya harus tetap dalam pengawasan. Berikutnya, ini ayat yang perlu kita perhatikan ya, Kejadian 11 ayat 6. Cerita tentang Menara Babel. Ya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini yang ngomong Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan, dalam terjemahan lain itu apapun yang mereka imajinasikan, ya. Dan dalam bahasa aslinya itu cenderung negatif, powerful ya. Jadi manusia ini ciptaan Tuhan itu sangat luar biasa. Kita tahu orang pertama yang menjejakkan kaki di bulan adalah Neil Armstrong, ya. Lalu ada Edwin Aldrin. Tapi manusia pertama yang diterbangkan ke luar angkasa siapa? Yuri Gagarin. Iya, itu gereja mana dia? Rusia. Ya? Gereja Rusia. Iya, artinya itu dari negara komunis ya. Saya nggak tahu dia percaya Tuhan apa enggak. Tapi intinya sampai Yuri ini bisa terbang, tentu dia nggak sendirian. Melibatkan banyak orang yang mengaku sebagai komunis, tapi toh bisa buat kayak begitu. Karena firman Tuhan bilang apapun yang diimajinasikan itu akan jadi. Makanya ayat selanjutnya dikatakan, baiklah kita turun untuk mengacaukan bahasa mereka. Jadi
vision atau imajinasi yang dipakai untuk membayangkan, untuk melihat visi ini, powernya luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Kadang-kadang nggak masuk akal ya. Saya pernah dengar teaching dari seorang yang orang Yahudi ya, dia buat satu perusahaan yang gede sekali mendunia ya, dan dia cerita banyak hal. Ketika mereka sudah banyak uang, mereka pengen beli rumah, ya mereka lihat rumah itu nggak dijual, yang punya nggak butuh uang, cari yang lain kayak gitu, nggak, maunya yang itu ya. Setelah berapa lama ya, berapa bulan, tiba-tiba ditelepon rumah itu dijual. Nah, dia cerita ini dalam kesaksian The Power of Imagination. Hebat sekali. Nah, di sisi lain, karena power dari imajinasi ini begitu hebat, kita mesti hati-hati. Karena kalau kita hanya mengikuti satu hukum atau aturan yang dipelajari oleh semua orang, kalau tidak hati-hati, kita bisa kejebak. Kita berusaha mewujudkan janji Tuhan dengan cara kita, yang akhirnya hasilnya adalah Ismail, bukan Ishak. Tuhan janji pada Abraham, kamu akan punya anak kandung. Betul ya? Anak kandung, kamu akan punya anak kandung. Tapi setelah sekian lama istrinya kok nggak hamil-hamil juga. Akhirnya istrinya punya ide yang sangat luar biasa, good idea. Udah kawinlah sama ini Hagar. Udah aku pilih ini yang paling bagus ya, pokoknya ini luar biasa. Nanti kamu kawin dengan dia punya anak, itu anakku. Kan anakmu juga, anak kandung juga kan? Waktu Abraham kawin sama Hagar, ya, hasilnya Ismail, itu anak kandung bukan? Anak kandung Abraham. Cuma itu anak kandung dengan cara manusia. Dan Tuhan bilang ini nggak kepake. Aku berkati juga tetap, karena itu anakmu, tapi bukan ini. Kamu harus tunggu. Nanti lewat Sarah, dan lahirlah Ishak. Ya, nanti pelajari kitab Galatia, ini dua ketentuan lah. Yang kita lakukan dalam pelayanan itu bisa hasilnya Ismail, besar, diberkati, karena Tuhan bilang kan aku berkati juga. Ataukah hasilnya Ishak. Nah, jangan lupa kitab Galatia bilang, yang diperanakan dari anak budak, dari seorang budak, menganiaya yang diperanakan dari roh ya. Sedikit aja nanti pelajari lebih lanjut lagi ya. Nah, ini berikutnya saudara ya. Ini sekitar 11 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu. Ini populer sekali ya, balance scorecard. Ada yang tahu? Ini strategi di perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan yang udah gede ya, perusahaan yang bagus begitu, mereka punya visi, mereka punya misi, udah dibuat semua. Sekarang bagaimana mewujudkannya sampai ke bawah, sehingga seluruh karyawan bisa bergerak dan ada ukurannya detil. Nah, dibuat ini satu sistem namanya balance scorecard. Ya, ada 4 itu parameternya yang dipakai untuk mengukur. Tapi tujuannya itu ada visi yang mau dicapai. Kita belajar ini nggak apa-apa, bagus, perlu. Gereja itu kalau tanpa manajemen kacau. Ya. Tapi kalau manajemennya dominan, nanti hasilnya bukan hanya Ismail, bisa kacau. Tetap perlu yang namanya api yang dari Tuhan. Itu tetap ada. Yang berikutnya, ini perkataan Daud ya, Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ini kira-kira Daud ini bisa ngomong begini bagaimana? Ya, dia gunakan imajinasi. Jadi kalau dalam doa sebenarnya secara pribadi, coba pakai imajinasi itu. Ya. Dia bisa bilang kan, aku terbang dengan sayap fajar. Zaman dulu pura-pura bisa terbang, tapi Daud bisa gunakan imajinasinya. Nah, yang di sebelah ayat 16 ini juga perkataan Daud,
matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi artinya Daud tahu di surga itu ada satu kitab blueprint, kitab rencana Tuhan buat kita masing-masing. Dan Daud juga tahu ada rencana Tuhan buat dia. Tapi untuk terwujud itu perlu kerjasama dari kita. Supaya apa yang Tuhan rancangkan itu bisa jadi. Makanya Daud bilang, sebelum hari-hariku ada, sudah ada rencana Tuhan. Nah, kalau kita bicara konteks visi untuk pelayanan atau untuk diri kita sendiri, dalam konteks kita ini orang yang mau menyenangkan Tuhan, maka kita perlu libatkan Tuhan supaya visi yang kita dapat itu yang memang ada dalam kitabnya untuk kita. Bukan kita ikut-ikutan orang lain. Saya percaya Tuhan pakai banyak hal. Tapi pertanyaannya, apakah itu visi yang Tuhan berikan buat kita? Ya. Efesus 2 ayat 10, ya. Ini katakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ada pekerjaan baik, ada blueprint Tuhan dalam kitabnya itu yang dia ingin supaya kita bisa hidup di dalamnya. Makanya kalimat berikutnya dikatakan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, di dalam rencana Tuhan itu. Jadi tidak hanya God's plan, tapi ada juga rencana manusia yang kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak di situ. Ya. Nah, Dean Hawk ini bicara tentang dua-duanya sebenarnya, tapi lebih kepada apa panggilan Tuhan dalam hidupmu. Saya tunjukkan terjemahan Amplified Bible, ini bagus sekali. Ya. Kita ini pekerjaan tangan Tuhan, satu karya seni yang diciptakan dalam Kristus Yesus, dilahirkan kembali dari atas, secara rohani ditransformasikan, diperbarui, dan siap untuk satu pekerjaan-pekerjaan baik yang memang Tuhan sudah siapkan buat kita sebelum kita ada bahkan, sehingga kita bisa berjalan di dalamnya. Saya suka kalimat terakhir ini ya. Living the good life which He prearranged and made ready for us. Kita bisa menghidupi kehidupan yang baik yang Dia sudah siapkan sebelumnya. Ya, nanti renungkan lebih jauh lagi. Slide berikutnya. Pernah tahu pasti buku ini ya? Purpose Driven Life, Rick Warren. Apa isinya kira-kira? Ya, judulnya tuh sudah menunjukkan Purpose Driven Life. Kehidupan yang digerakkan oleh purpose, tujuan. Masing-masing kita punya tujuan. Itu dalam rohani ya. Walaupun buku ini pernah mencapai rekor melebihi para pembaca Harry Potter, ya, hebat sekali. Nah, di sebelah kanannya ada buku yang ditulis Stephen Covey setelah The 7 Habits of Highly Effective People. Ini buku berikutnya, The 8 Habits. Tahu isinya apa? Isinya sama sebenarnya dengan Rick Warren. Habit ke-8 itu adalah menemukan panggilan. Dia menggunakan kata voice, suara. Sehingga kita bisa kerjakan the 7 habit ini, sehingga kita gak hanya efektif, tapi bertumbuh menjadi greatness. Kita menjadi orang yang berdampak. Ini bicara secara umum ya, sekuler ya. Makanya diambil contoh, misalnya Mother Teresa. Itu orang yang memang menjadi alat Tuhan, sehingga hidupnya berdampak. Dia nggak hanya ambil dari Mother Teresa yang Kristen atau Katolik, tapi dia ambil juga dari yang agama lain. Ya. Terus berikut lagi. Nah, kalau ini Kenneth Hagin. Ya. Nah, Kenneth Hagin menulis banyak sekali buku. Tapi dari sekian banyak buku ini yang buat saya sangat berkesan itu 2 buku ini. Plans, Purposes, and Pursuits. Rencana, pengejaran, maksud dan pengejaran. Dia bicara tentang kamu ngerjakan rencana Tuhan atau rencanamu sendiri. Visi yang kamu kejar itu, betul gak visi yang Tuhan beri untuk kamu, ataukah kamu copy dari orang lain? Efesus 1 ayat 18. Ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang,
the eyes of your understanding. Jadi kalau baca pelajarin itu ya, kata mata hati itu ya, itu di situ ada imajinasi. Jadi kalau mata hati kita terang, dikatakan kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita, dan kalau lebih lanjut lagi, betapa hebat kuasanya. Nah itu di imajinasi ya. Nah ujung-ujungnya apa? Slide terakhir. Sebenarnya ini, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, rencanamu, apa yang kau rancangkan di surga itu, di dalam buku yang sudah ada itu, biar itu jadi dalam hidupku di dunia, di gereja tempat aku pelayanan, dalam keluarga. Itu sebenarnya ya. Jadi kita belajar banyak tentang visi ini. Tujuannya kita pribadi mendapatkan dari Tuhan. Saya kira itu saja.